Politikus mengatakan, sudah sejam selesai itu. Sekarang kita harus berjuang. Apa maknanya berjuang, Pak Ustadz? Berjuang. Kita harus kampanye, kita harus mengumpulkan massa, kita harus menang dalam pemilu besok. Oh, itu berjuang. Beras, baju, dan uang. Itu berjuangnya mereka. Perhatikan. Kalau yang dicari adalah massa, otomatis pasti dia akan keluh lidahnya kalau menyatakan yang salah itu salah. Nanti mereka nggak ikut partai kita. Kalau kita katakan ini bid'ah, ini syirik, nanti mereka lari dari kita. Dan kalau kita tegas berbicara Quran Sunnah, itu terlalu sektarian katanya. Kita harus fleksibel dan kita harus luwes dan kita harus bisa mengayomi seluruh masyarakat dalam berbagai macam akidah mereka. Loh, maksudnya kita mendukung, menghormati semua aliran, semua kelompok sehingga partai kita menang nanti, semua masuk. Ternyata sudah berupaya untuk menjual agamanya. Kamu syirik-syirik dikit nggak apa-apa, udah ikut partai saya. Kamu bid'ah-bid'ah dikit nggak apa-apa, sudah ikut semua pokoknya. Ternyata belum menang, ngelamun lagi. Kayaknya kita nggak bisa pakai nama Islam. Kita tetap kalah. Sepertinya kita harus pakai nama lain. Mulai berpikir dengan pikiran syaitan untuk mengesampingkan masalah Islam. Kalau kita selalu bicara Islam, itu terlalu sektarian, terlalu keagama-agamaan. Itu banyak yang nggak suka dan kita nggak laku partainya. Bagaimana jadinya? Ini saja. Kita bicara tentang kemanusiaan. Jadi jangan partai Islam, apalagi partai Salafi. Jangan. Partai Kemanusiaan Indonesia. PKI. Kenapa kemanusiaan? Supaya dalam keadaan berbicara tentang orang kafir, ya wahai orang kafir, kita akan memberikan hak kemanusiaan buat kamu. Wahai Yahudi, kita akan memberikan hak kemanusiaan buat kamu. Wahai Nasrani, kita mengayomi semua manusia. Sekarang bukan mengayomi umat Islam dalam berbagai macam aliran, bukan. Mengayomi manusia seluruhnya. Ternyata tetap kalah. Kalau tujuannya cari massa, dakwahnya akan rusak pasti. Tujuan dakwah bukan mencari massa sebanyak-banyaknya. Tujuan dakwah adalah menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Menerangkan kepada kaum muslimin bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana agar mereka selamat di dunia dan di akhirat, diterangkan jalan tauhid, jalan sunnah. Itu tujuan dakwah. Maka ikhwan fillah azakumullah, sekali lagi, mungkin niatnya tidak kita ingkari. Niatnya bagus, ingin menegakkan syariat Islam, tapi kesasar jalannya. Jalannya bukan di jalannya. Maka kata pepatah, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan tapi tidak berjalan di jalannya. Ingat bahwasanya safinah, perahu, nggak akan jalan di daratan. Pepatah ini menyatakan, kalau kamu mau kapal itu jalan, letakkan di laut, di air, maka kena angin jalan dia. Kalau kamu letakkan di daratan, nggak akan jalan. Walaupun kamu memanggil angin dengan berbagai macam bid'ah, oleo segala macam, datang angin, runtuh itu kapal, bukan jalan. Kalau di daratan. Maka kalau orang itu ingin keselamatan, ingin kejayaan Islam, kemudian jalannya jalan bid'ah demokratiyah, bid'ahnya dewa Demokritos, dewanya Yunani. Apa jadinya? Udahlah, terus terang aja. Kamu itu ingin kedudukan, bukan memperjuangkan Islam. Enggak, saya memperjuangkan Islam. Sungguh, demi Allah, Islam yang seperti apa? Islam yang seperti apa? Kalau memang kamu menginginkan Islam yang sungguh-sungguh, maka ajarkan Al-Quran, ajarkan Tauhid, kerjakan, amalkan untuk dirimu, untuk diri kita, untuk kaum muslimin, pada diri mereka. Niscaya akan tegak di negeri kalian. Kalau kaum muslimin di Indonesia mengerjakan sunnah demi sunnah, otomatis
penguasanya pun akan ikut mengerjakan sunnah. Kalau kita mau reformasi, maka yang pertama adalah direformasi rakyatnya dengan dakwah, dengan tauhid, dengan sunnah demi sunnah. Rasulullah SAW sudah menyatakan tentang bahayanya orang yang meminta kepemimpinan, tiba-tiba sekarang berebut untuk menjadi pemimpin. Pilihlah saya, pilihlah saya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak akan memberikan kepemimpinan pada orang yang memintanya. Dan riwayat lain menyatakan, barang siapa yang menjadi pemimpin karena dia meminta, maka niscaya tidak akan Allah bantu, tidak akan Allah tolong. Kalau dia menjadi pemimpin karena bukan permintaannya, niscaya akan Allah tolong dia, akan Allah bantu dia. Ini menunjukkan bahwa seorang yang menjadi pemimpin karena dia ingin jadi pemimpin, ambisi, ada pertanyaan besar. Dikasih tugas berat kok rebutan, aneh ya. Dikasih amanah yang mengerikan. Setiap satu orang di masyarakat Indonesia ini seluruhnya, dari Sabang sampai Merauke, akan dipertanggungjawabkan nanti, ditanyakan kepada penguasanya. Bagaimana kamu? Ada satu orang di ujung Merauke sana yang terzalimi, kamu diam, anak buahmu diam, anak buahmu juga diam, seluruh aparatmu juga diam. Bagaimana tanggung jawabmu di hadapan Allah? Berat ya Rabbi, berat ya Allah. Berat bertanggung jawab di hadapan Allah kepada seluruh rakyatnya. Kenapa kok rebutan? Kan ada keanehan, ada pertanyaan besar. Ada apa di balik itu? Ketika para provokator berbicara, di balik ucapan mereka itu ada kedengkian, kebencian, dan ada sesuatu tujuan lain. Tujuan politis mereka pribadi. Sehingga apapun yang dilakukan penguasa pasti salah. Melakukan A salah, kalau gitu B juga salah, kalau gitu C juga salah, kalau gitu ini, kalau gini semuanya salah. Terus kapan benarnya? Kalau saya naik, baru saya benar. Demikianlah keadaan para politikus. Keadaan mereka yang memang haus kedudukan. Mereka berlomba-lomba rebutan kedudukan, seakan-akan kedudukan itu adalah kue yang paling nikmat, yang paling lezat, rebutan makanan. La haula wala quwata illa billah. Kekuasaan itu tanggung jawab. Tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah nantinya. Dan tanggung jawab besar. Tanggung jawab yang kecil saja. Apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab itu? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini sudah tanggung jawab. Kalian penguasa-penguasa di rumah kalian. Sudahkah memimpin dengan baik? Sudahkah memimpin dengan adil? Sudahkah memberikan kemakmuran pada rakyatnya? Memberikan pendidikan ilmu agama pada rakyatnya? Mengajari mereka ke jalan yang lurus? Sudahkah? Belum. Apalagi kamu mau memimpin. Memimpin sebuah negara. Sekian juta manusia. Nggak gampang. Kok rebutan? Sungguh yang namanya rebutan kekuasaan dalam bentuk apapun nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW, nggak diajarkan, nggak dicontohkan oleh para sahabat, nggak pernah terjadi di masa mereka para ulama. Mereka takut, mereka lari ketika dikatakan kamu memegang urusan hukum. Ulama mengatakan jangan aku, lari sampai dicari-cari, dia terpencil di tempat yang sangat terpencil. Tanggung jawabnya berat. Maka kalau ada kebiasaan baru, rebutan kekuasaan, ini pertanyaan besar. Ada keanehan di sini. Kenapa kok tanggung jawab kok rebutan? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan kemungkinan multiple choice. Apa kemungkinannya? Mungkin dapat untung. Mungkin dia akan mendapat sesuatu kebaikan lain. Mungkin dia akan merencanakan untuk mengeruk harta rakyat atau untuk ini, keuntungan dunia semua. Apa yang disebut kemungkinan-kemungkinan semuanya dunia. Kenapa? Kalau akhirat yang diharapkan, nggak akan dia jadi rebutan.